Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masjid Binaul Ummah yang semoga kita semua di siang hari ini masih mendapatkan nikmat-nikmat besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap, tangan masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini ternyata bagian-bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah ingatkan kita, ketika Allah perintahkan kita salat di setiap hari dengan 5 waktu, kemudian kita angkat tangan Allahu Akbar, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalimat alhamdulillah ini kalimat awal yang kita ucapkan setelah bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sederhananya buat kita adalah, kenapa alhamdulillah ini kita ucapkan sampai 17 kali? Ternyata salah satu jawabannya adalah, boleh jadi banyak nikmat-nikmat yang Allah sedang berikan kepada kita, namun banyak nikmat yang lalai juga kita syukuri bersama. Ternyata sholat itu menjadi pengingat untuk kita. Sholat itu menjadi sebuah titik di mana kita harus senantiasa ingat atas banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita ingat sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat Nabi ada di Amul Huzn, tahun kesedihan. Kita tahu di mana saat itu Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah binti Khuwailid. Bahkan setelah Khadijah binti Khuwailid, kemudian hal yang paling sangat dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok Khadijah binti Khuwailid. Saat itu meninggal dunia. Padahal kita tahu bagaimana Khadijah binti Khuwailid seorang pertama kali yang membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu menjadi Rasul. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang yang pertama kali mensupport dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Melakukan perjalanan dakwah ilallah, menyampaikan kalimat-kalimat tauhid, menyeru kepada seluruh manusia untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khadijah binti Khuwailid selalu bersama Nabi. Makanya pada saat Amul Huzn, tahun kesedihan, Nabi sangat sedih yang begitu dalam ketika Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Terus yang kedua, kita tahu bagaimana ada pamannya Abu Thalib, seorang paman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat bagaimana sisi sejarah, pada saat Nabi di dalam kandungan usia 6 bulan, ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian di saat Nabi usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Pada saat Nabi Muhammad SAW dirawat dari usia 6 tahun oleh kakeknya Abdul Muthalib,
Di usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Sedih banget. Kemudian di usia 8 tahun Rasulullah dirawat sama pamannya, diajarkan bagaimana menggembala kambing oleh Abu Thalib. Ini kalau kita lihat bagaimana sisi sejarah, ketika Abu Thalib mengajarkan Nabi tentang bagaimana menggembala kambing, ada ajaran yang sangat luar biasa. Nabi diajarkan sebagai sosok yang pemberani. Karena pada saat di gurun Sahara, alam yang lepas, Nabi membawa gembalaan kambing, pasti akan ada binatang-binatang buas. Disinilah pembelajaran menjadi sosok yang berani. Nabi menjadi seorang yang rendah hati karena harus siap memani gembalaan kambingnya. Bagaimana kambing-kambing yang sedang makan ditungguin sama Nabi Muhammad SAW. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Bahkan Nabi juga diajarkan sebagai sosok yang sangat sabar. Ini diajarkan oleh pamannya Abu Thalib. Perhatikan, Abu Thalib meninggal di dunia pada saat Amul Huzn, 1 tahun kesedihan. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Yang ketiga, pada saat Nabi di usia hampir perjalanan 10 tahun dakwah, Nabi menyampaikan pesan di hadapan Allah, ya Allah, harus kemana lagi kaki ini aku langkahkan? Di Mekah udah mustahil. Ini hanya menghasilkan 155 sahabat. Ketika banyak sahabat ditindas, diintimidasi, ditangkap, dibunuh. Kemudian ada ilham kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi kota Taif. Apa yang dirasakan oleh Nabi ketika di kota Taif? Pada saat Nabi ingin mendatangi kota Taif, Abu Lahab lebih dulu datang ke kota Taif. Sambil mengatakan, wahai suku Sakif yang ada di kota Taif, dengarkanlah, akan datang kepada kalian Muhammad, hati-hati dengan Muhammad, dia ini pendusta. Wahai suku Sakif yang ada di Taif, dengarkanlah, akan datang kepada kalian Muhammad, dia ini penyihir. Nabi jalan 3 hari, jalan kaki. Tapi Abu Lahab dengan kendaraan tercepatnya 1,5 hari baru sampai di kota Taif. Apa yang dihadapi Nabi? Apa yang dirasakan Nabi? Nabi baru sampai di kota Taif, bukan disambut dengan kalimat ya Rasulullah kami rindu kepadamu. Bukan kalimat itu yang disampaikan Nabi. Pada saat Nabi sampai di kota Taif, bukan kalimat ya Rasulullah kami sayang, kami cinta kepadamu. Bukan kalimat ini yang disampaikan suku Sakif di kota Taif. Tapi justru suku Sakif memegang batu di tangan kanannya. Ketika Nabi berjalan, dilempar batu di bagian kakinya. Subhanallah, Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi Muhammad mengalami satu hal yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Apa yang diberikan sama Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Apa yang didapati oleh Rasulullah pada saat Isra wal Mi'raj? Tahukah kita? Yang didapati oleh Nabi pada saat Isra wal Mi'raj, perintah sholat. Makanya kata para ulama, ketika Amul Huzn itu datang, tahun kesedihan demi kesedihan yang dihadapi Nabi, kemudian Nabi mendapatkan oleh-oleh hadiah dari Allah, sholat. Ternyata kata para ulama, sholat adalah puncak kebahagiaannya seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru muqaddimah. Ini saya mau gambarkan bahwasanya ternyata sholat adalah bagian puncak kebahagiaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah ketika kita sholat, kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarkah pada saat kita sholat, kita benar-benar sampaikan di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sampaikan, kita serahkan semua kepada Allah. Dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan buat kita, pantaskah kita semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena proses ini kita jalani di setiap hari. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Sering
Saya sampaikan bahwasanya ketika kita sholat, kita minta pada Allah, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Sadarilah akhwati fillah, pada saat kita angkat tangan, maka di sini Allah akan turun tangan. Kita angkat tangan, Allahu Akbar, kita udah nyerah, kita udah serahkan semuanya padamu ya Allah. Ya Allah, saya serahkan seluruhnya, hidupku, matiku, ibadahku untukmu ya Allah. Dan ini akan kita buktikan dengan realisasi kita di dalam kehidupan kita. Benarkah hidup kita untuk Allah? Benarkah pada saat kita ucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan? Apa buktinya? Ternyata banyak orang-orang yang ketika mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih banyak kesyirikan yang mereka lakukan. Apa buktinya kita sampaikan di hadapan Allah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Namun banyak kita temukan kesyirikan demi kesyirikan dilakukan oleh kaum muslimin. Wa iyyaka nasta'in, apa buktinya kita hanya minta pertolongan kepada Allah? Mohon maaf, mohon maaf. Ini saya banyak ketemu di lapangan sekarang kondisi terbaru. Selain umat Islam mengalami krisis akidah, selain umat Islam sedang digoyang tentang bagaimana pinjaman online, judi online, ternyata ada yang paling mencengangkan untuk kita bersama. Banyak kaum muslimin tergoda dengan pesugihan. Ini banyak saya temukan sekarang. Subhanallah. Apa buktinya saat kita sampaikan di hadapan Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita bilang kita ini hanya kepada Allah menyembah. Tapi subhanallah, ini gak terbukti dengan realitas kita. Pantaskah kita ini masuk surganya Allah? Ini menjadi pertanyaan sederhana buat kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Terus apa buktinya pada saat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus ya Allah? Apa buktinya kita jalani di dalam kehidupan kita? Allahul musta'an. Ini menjadi sebuah gambaran. Makanya kata para ulama, kenapa Allah hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan salat? Karena sholat adalah puncak kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Nih mohon maaf, sekarang lagi banyak kaum ateis yang mereka nggak percaya dengan adanya Tuhan. Mereka sedang menggoncang keimanan kita. Mereka meragukan tentang adanya Tuhan. Apa iya benar adanya Tuhan? Yakin lu percaya adanya Tuhan? Saya pernah menyampaikan beberapa poin. Ada kisah yang cukup viral di media-media sosial. Seorang tukang cukur bertemu dengan seorang ateis. Kata seorang ateis, gue pengen sampein sama elu ya, di dunia ini tuh gak ada Tuhan. Kata seorang tukang cukur bilang, kalau memang gak adanya Tuhan, dengan adanya elu, ini bukti adanya Tuhan. Dengan adanya alam semesta, bukti adanya Tuhan. Dengan elu nafas, elu sehat, bukti adanya Tuhan. Tapi kata seorang ateis dengan bangganya bilang, kalau memang ada Tuhan, nggak mungkin Tuhan membiarkan orang-orang yang lapar. Kalau memang benar adanya Tuhan, nggak mungkin Tuhan membiarkan orang-orang yang susah. Kalau memang benar adanya Tuhan, nggak mungkin Tuhan membiarkan mereka yang terkapar. Kemudian seorang tukang cukur sambil mengatakan bilang, lu ikut gue. No, lihat di luar sana ada seorang berambut panjang, rambutnya acak-acakan, terus lu pengen bilang gak ada gue sebagai tukang cukur. Apa yang dijawab sama seorang ateis? Karena dia gak datang ke lu, makanya lu gak cukur rambutnya. Tukang cukur sambil bilang, lu juga begitu, karena lu gak datengin Tuhan lu diemin lu semuanya. Ini mohon maaf pakai bahasa-bahasa Betawi biar karena lu gak datengin Tuhan lu, makanya Tuhan lu biarkan lu dalam kondisi susah. Ini subhanallah, ini kajian yang sebenarnya pembahasan cukup berat bagi kita bersama. Jika ada sebuah kalimat, pantaskah kita akan masuk surga? Maka jawabannya gak pantas.
Ini jawabannya nggak pantas. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Nabi itu disebut Khalilur Rahman ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sampai juga mengatakan, pantaskah kita masuk surga? Enggak. Kenapa? Karena surga ini adalah kenikmatan yang tidak ada batasnya. Tapi amal yang kita lakukan terbatas. Pernah dengar bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa balasannya? Dunia dan seisinya. Kemudian kita akan bayangkan, pantas nggak? Sholat paling 3 menit tapi dibalas dengan dunia dan seisinya. Artinya amalan yang kita lakukan terbatas, tapi rahmat Allah lah yang akan menentukan kepada kita ini pantas masuk surga atau tidak. Makanya kalau ada sebuah kalimat, pantaskah kita masuk surga? Jawabannya enggak pantas. Makanya orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.